Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar tentang tata cara pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan antara lain meliputi pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, klinik pelayanan kesehatan atau yang sejenisnya. Yang ketiga yaitu rumah sakit. Ya, seperti kita ketahui bahwa limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan itu mempunyai karakteristik yang bermacam-macam, antara lain limbah dengan karakteristik infeksius, limbah benda tajam, limbah patologis, limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, kemudian ada limbah radioaktif, limbah farmasi, limbah sitotoksik, kemudian juga ada limbah peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi maupun limbah tabung gas atau kontainer bertekanan. Di dalam pengelolaan limbah B3, tentu saja organisasi akan memperhatikan keselamatan dan keamanan. Mengenai tata cara pengelolaan limbah B3 tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P56 Men LHK Setjen _2015. Peraturan menteri tersebut bertujuan untuk memberikan panduan bagi penghasil limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan di dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 ini dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan itu sesedikit mungkin, yaitu dilakukan dengan cara mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya dan sifat beracun. Kegiatan pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan ini memiliki potensi yang membahayakan bagi manusia, termasuk juga pekerja. Sehingga perlindungan untuk pencegahan cedera ini sangat penting bagi semua pekerja di setiap rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3. Setiap orang yang melaksanakan tugas pengelolaan limbah B3 ini wajib pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 atau memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3. Dan perlindungan bagi pekerja ini sangat diperlukan. Antara lain adanya APD, kemudian personal hygiene, kemudian imunisasi, kemudian praktek pengelolaan limbah, kemudian ada keamanan sitotoksik, medical check up yang rutin, pemberian makanan tambahan, dan sebagainya. Dan panduan pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memiliki 6 tahap. Antara lain, yang pertama, pengurangan dan pemilahan limbah B3. Yang kedua, penyimpanan limbah B3. Yang ketiga, pengangkutan limbah B3. Yang keempat, pengolahan limbah B3. Yang kelima, penguburan limbah B3. Dan yang keenam, penimbunan limbah B3. Apa saja nih yang perlu diperhatikan di dalam setiap tahap tersebut? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, di dalam menjelaskan tata cara pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, tentu saja saya menggunakan berbagai referensi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P56 Men LHK Setjen _2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam peraturan tersebut, ini menetapkan panduan pengelolaan limbah B3 yang meliputi 6 tahap tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengurangan dan pemilahan. Pengurangan dan pemilahan limbah B3 itu wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3. Pengurangan limbah B3 ini
dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain misalnya, 1. Menghindari penggunaan material yang mengandung B3 jika tentu saja terdapat pilihan lainnya. 2. Melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau pencemaran terhadap lingkungan. Yang 3, melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa. Dan yang 4, melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan, tentu saja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sedangkan pemilahan limbah B3 ini antara lain dilakukan dengan cara 1. Memisahkan limbah B3 berdasarkan jenisnya, kelompoknya, atau karakteristik dari limbah B3 itu sendiri. Yang 2, mewadahi limbah B3 itu sesuai dengan kelompok limbah B3. Tata cara pengurangan dan pemilahan limbah B3 tersebut tentu saja harus dilakukan sesuai ketentuan seperti yang tercantum di dalam lampiran 1 Permen LHK tersebut. Pengurangan dan pemilihan ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Yang pertama, pengurangan pada sumbernya. Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengurangan pada sumbernya yaitu melakukan penaatan prosedur kerja tentang penanganan medis yang baik. Sebagai contoh nih, terhadap pasien yang akan mendapatkan suntikan 3 ml obat, maka sebaiknya peralatan suntik yang digunakan juga harus memiliki volume yang tepat sebesar 3 mm ya. Yang kedua, penggunaan kembali, reuse. Peralatan medis yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan kembali atau reuse itu antara lain misalnya skalpel, kemudian botol atau kemasan dari kaca dan sebagainya. Namun peralatan disposable atau single use tentu saja tidak boleh digunakan berulang. Yang ketiga, cara yang ketiga yaitu daur ulang atau recycle. Daur ulang merupakan upaya pemanfaatan kembali dari komponen yang bermanfaat. Melalui apa? Melalui proses tambahan secara kimia, secara fisika atau biologi yang menghasilkan produk yang sama atau produk yang berbeda. Beberapa material yang dapat didaur ulang itu antara lain bahan organik, plastik, kertas, kaca, logam, dan sebagainya. Dan daur ulang terhadap material berbahan plastik ini umumnya dilakukan terhadap jenis plastik berbahan dasar polietilen tetrapetalat dan juga high density polyethylene atau HDPE. Yang keempat yaitu dengan cara pemilahan. Pemilahan ini merupakan tahapan penting di dalam pengelolaan limbah. Pemilahan limbah medis ini tentu saja wajib dilakukan sesuai dengan kelompok limbahnya. Dan masing-masing kelompok limbah ini harus menetapkan atau ditetapkan mengenai kode warnanya, simbolnya, wadah atau kemasannya, dan juga tentang pengelolaan limbah medis. Kemudian yang kelima tentang pengomposan. Pengomposan ini merupakan salah satu cara penting untuk mengurangi limbah seperti makanan buangan, limbah dapur, karton bekas, atau limbah taman, dan sebagainya. Ya, berikutnya kita membahas tentang penyimpanan limbah B3.
penyimpanan limbah B3 itu wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3. Jadi penyimpanan limbah B3 ini dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain ini, penyimpanan limbah di B3 dilakukan di fasilitas penyimpanan limbah B3. Yang kedua, penyimpanan limbah B3 ini menggunakan wadah limbah B3 sesuai dengan kelompok limbah B3-nya. Kemudian yang ketiga, menggunakan warna pada setiap kemasan atau wadah limbah sesuai dengan karakteristik dari limbah B3-nya. Yang keempat, memberikan simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan atau limbah B3, tentu saja harus sesuai dengan karakteristik limbah B3. Nah, ketentuan untuk mengenai simbol ini tercantum di dalam lampiran 2 dari peraturan menteri tersebut. Sedangkan tata cara penyimpanan limbah 3 ini tercantum dalam lampiran 3 peraturan menteri tersebut. Penyimpanan limbah B3 ini dapat dilakukan secara baik dan benar apabila limbah B3 telah dilakukan pemilahan yang baik dan benar, termasuk memasukkan limbah B3 ke dalam wadah atau kemasan yang sesuai, yang tentu saja diikuti dengan simbol dan label limbah B3. Berikutnya yang ketiga yaitu tentang pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 ini wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Antara lain, yang pertama, menggunakan alat angkut limbah B3 yang telah mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 mengenai kegiatan pengangkutan limbah B3 atau adanya persetujuan. Yang kedua yaitu menggunakan simbol limbah B3, dan yang ketiga harus dilengkapi dengan manifest limbah B3. Yang keempat tentang pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 ini dilakukan secara termal oleh penghasil limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 mengenai kegiatan pengolahan limbah B3 atau pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 mengenai kegiatan pengolahan limbah B3. Dan pengolahan limbah B3 secara termal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat. Antara lain, yang pertama misalnya dengan autoclave. Ini ada yang tipe gravitasi, ada yang tipe vakum. Kemudian yang kedua juga bisa menggunakan gelombang mikro. Dan yang ketiga bisa menggunakan iradiasi frekuensi radio dan atau menggunakan insinerator. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu penguburan limbah B3. Penguburan limbah B3 ini hanya dapat dilakukan untuk limbah B3 patologis dan atau benda tajam. Penguburan limbah B3 ini harus memperoleh persetujuan penguburan limbah B3 dan masa berlaku persetujuan tersebut berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian yang keenam, penimbunan limbah B3. Penimbunan limbah B3 ini dilakukan terhadap limbah B3 yang berupa abu terbang insinerator atau fly ash. Yang kedua, slag atau abu dasar insinerator atau bottom ash. Sebelum melakukan penimbunan, maka limbah B3 itu wajib dilakukan enkapsulasi atau inertisasi. Dan prosedur enkapsulasi atau inertisasi ini dapat dilihat di dalam lampiran 5 dari peraturan menteri tersebut. Penimbunan limbah B3 yang dilakukan di
fasilitas pelayanan kesehatan ini harus mendapatkan persetujuan penimbunan limbah B3 yang diterbitkan oleh kepala instansi lingkungan hidup, dan masa berlaku persetujuannya ini selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali pada video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.